Ya, Shalom, selamat siang, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur masih boleh kembali bersama di acara live saat siang hari ini sesuai dengan judul Muhammad KC. Nah, jadi KC di mana beliau sudah mengadakan interaksi dengan Zulkifli Abbas gitu ya Pak KC ya? Benar. Aha. Dan di judul videonya setelah Bapak dan Zulkifli Syukur itu melakukan interaksi, dia memberikan judul videonya itu adalah bahwa saya tuh lihat di sini dia judulnya MKC dikagetkan oleh Zulkifli Syukur alias kabur meninggalkan grup WA gitu loh Pak. Jadi gimana nih sebenarnya Pak? Apakah memang sudah pernah melakukan komunikasi dengan Pak Zulkifli Syukur Zulkifli M Abbas ini atau ya bagaimana? Iya. Sudah ya Pak ya? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam kepada semuanya. Selamat siang. Sebelumnya saya mau memuji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Atas kasih-Nya kita dapat berjumpa lagi dengan saya Muhammad KC di channel Perianto Jamasi. Pada siang hari ini Muhammad KC ingin menyampaikan kepada teman-teman penonton YouTube di channel Perianto Jamasi terkait dengan tuduhan kabur dari Zulkifli Abbas. Saya pernah komunikasi dengan Zulkifli Abbas melalui VN, voice melalui debat di dalam WA. Saya dipersilahkan oleh Zulkifli Abbas untuk menanyakan sesuatu yang dipahami dan dikuasai, kata Zulkifli Abbas. Nah, pertanyaan saya yang pertama kepada Zulkifli Abbas adalah, di mana ayatnya nama Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul Allah? Inilah pertanyaan saya kepada Zulkifli Abbas. Dan sebelum saya bertanya, saya sudah menyampaikan kepada Zulkifli Abbas bahwa pada waktu itu saya punya waktu sedikit karena akan live dengan channel lain. Jadi tidak mungkin saya meninggalkan agenda yang sudah diagendakan hanya untuk melayani argumen Zulkifli. Ketika Zulkifli Abbas ditanya oleh Muhammad KC tentang keberadaan atau status keakuratan Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah, Zulkifli Abbas mengatakan, dia menjawab dengan menunjukkan ayat di surat 3 Al-Imran surat Al-Fat, surat 29 Al-Fat ayat 29, mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah pada saat dilahirkan
zaman itu belum ada yang bernama Muhammad bin Abdullah. Belum ada nama Muhammad. Jadi menurut Zulkifli Abbas bahwa pada saat itu tidak ada nama lain selain daripada Muhammad Rasulullah. Namun sebetulnya pada masa itu banyak nama Muhammad lain. Saya dapat informasi bahwa sebagian orang Arab menamai anak mereka dengan nama Muhammad karena mendapat kabar dari para peramal dan pendeta Yahudi bahwa di akhir zaman terdapat seorang nabi yang bernama Muhammad. Namun mereka yang menamai anaknya dengan nama Muhammad itu ternyata bukan nabi yang dimaksud dalam ramalan. Ulama Mekah pada saat itu berbeda pendapat mengenai nama Muhammad yang digunakan orang-orang Arab jahiliyah. Al-Suhaili dalam Al-Raudul Al-Un menyebutkan bahwa terdapat 3 orang yang bernama Muhammad sebelum Rasulullah Muhammad SAW lahir ke dunia, yaitu yang pertama Muhammad bin Sufyan bin Mujasi, buyut penyair Arab jahiliyah Faradok. Yang kedua Muhammad bin Uhair bin Al-Juhlah bin Al-Harisi bin Jumahi bin Kulmah bin Auf bin Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus. Yang ketiga Muhammad bin Humran bin Rabiah. Kemudian menurut Al-Qadi, ia dalam Safiyah bin Ta'rif Hukuk Mustafa terdapat 6 orang nama Muhammad sebelum Rasulullah Muhammad SAW lahir. Ia menambahkan 3 orang nama Muhammad dari apa yang sudah dicatat Al-Suhaili. Yang keempat Muhammad bin Maslamah Al-Ansyari. Yang kelima Muhammad bin Bara Al-Bakri. Dan yang keenam Muhammad bin Hujaib. Inilah nama-nama Muhammad pada masa Muhammad lahir. Jadi kalau jawaban Zulkifli Abbas mengatakan bahwa tidak ada nama Muhammad pada saat itu Muhammad lahir, itu bohong besar. Itulah yang menipu orang banyak. Ya. Menipu orang banyak, menipu orang Indonesia. Inilah kebohongan-kebohongan para mu'alaf. Jadi yang tidak benar dianggap benar. Yang tidak ada diada-adakan. Apa yang dimaksud tidak ada? Yaitu Muhammad bin Abdullah di dalam Al-Quran memang tidak ada, tidak tertulis, dan tidak bisa dibuktikan oleh para ustadz. Sehingga Muhammad Kece mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah, itu bukan Muhammad Rasulullah. Kenapa Muhammad Kece mengatakan itu bukan Muhammad bin Abdullah Rasulullah? Karena Muhammad Kece menemukan di dalam kitab kuning Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim itu adalah orang Quraisy, keturunan kaum Quraisy, keturunan raja besar, keturunan orang kaya dari istrinya Khadijah binti Khuwailid. Ibunya Aminah, bapaknya Abdullah.
Jadi jelas bahwa sanggahan pertanyaan Muhammad Kc yang dilakukan oleh Zulkifli Abbas itu sangatlah ngawur. Dia mewakili umat Islam yang tampil di YouTube. Berarti jelas saya katakan, kalau mau benar mewakili umat Islam, berarti umat Islam ngawur semuanya. Putus itu jawaban Zulkifli Ahmad. Bohong. Karena terbukti bahwa pada masa sebelum Muhammad lahir, banyak nama Muhammad lain. Yaitu yang disebutkan tadi. Ada 6 Muhammad yang tertulis, yang dimasukkan ke dalam sejarah. Jadi kalau Zulkifli Abbas mengatakan bahwa pada waktu itu tidak ada nama lain selain Muhammad yang terkenal, itu hanya bohong belaka. Itu sudah berbuat dusta. Nah, Muhammad Kc menanyakan di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah. Sebetulnya untuk meyakinkan bahwa Al-Quran itu benar, bahwa Al-Quran itu sempurna. Untuk meyakinkan bahwa nama Muhammad bin Abdullah itu benar-benar Rasul Allah. Tapi bersyukur, saya punya kitab yang lebih sempurna, dengan jelas, mudah dibaca, mudah dimengerti, dan mudah pula dilakukan, yaitu Alkitab. Di Alkitab sangat lengkap, ada Taurat, ada Zabur, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Inilah kitab yang harus kita pedomani dan harus kita lakukan perintahnya. Kita adalah harus menjadi pelaku firman. Arti pelaku firman, apa yang diperintahkan oleh Alkitab, apa yang diperintahkan oleh firman harus dilakukan. Bukan dibaca, bukan dilakukan dengan nada-nada suara yang merdu. Bukan itu yang dimaksud. Karena Alkitab adalah petunjuk yang sempurna. Alkitab adalah petunjuk yang benar-benar firman Tuhan. Yang benar-benar menunjukkan ke jalan kebenaran dan hidup. Jadi oleh karena itu saudara, kalau mau mencari kebenaran, mari buka Alkitab. Inilah yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada siang hari ini, untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa Muhammad Kc kabur. Dari Muhammad Kc dikagetkan oleh jawaban Zulkifli. Muhammad Kc tidak pernah dikejutkan dengan jawaban Zulkifli. Kenapa? Karena jawaban Zulkifli ngawur, tidak jelas, tidak fokus, lari-lari kemana-mana. Akhirnya pembohongan, akhirnya dusta yang diada-adakan. Ini yang sekarang diklarifikasi oleh Muhammad Kc. Kiranya sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Oke, Pak Muhammad Kc. Jadi seharusnya kan kita memutar videonya Zulkifli Abbas ini, ya. Ya. Tapi saya sudah beberapa kali mencoba, bahkan sempat bisa untuk kita buka di laptop, tapi selalu gagal. Saya pikir gambar yang saya tampilkan ini bisa jelas tidak ya? Bisa jernih ya? Oh iya, kan bisa ya. Karena yang penting juga di sini bukan gambarnya sih, tapi komunikasinya gitu loh. Betul. Kita akan coba buka. Ini adalah videonya Zulkifli ya. Aduh, susah sekali ini mau nyebutnya. Zulkifli Abbas. Zulkifli Abbas. Muhammad Abbas, mungkin begitu. Ya, Zulkifli Muhammad Abbas. Kita akan coba putar dulu. Boleh. Saya mau malam ini kita berdiskusi. Saudara jangan menolong. H2H dengan saya. Bahas materi yang Anda kuasai gitu. Materi apa yang Anda kuasai, yang paling Anda kuasai. Itu yang kita bahas. Ya.
Artinya, ketika Anda bertanya kepada saya, lalu kemudian saya melempar balik pertanyaan, saya berharap Anda bisa menjawabnya dengan baik. Ya, Meme kece. Jadi, kita mulai ya, saat sekarang bisa nggak? Silakan kamu bertanya, saya pasti akan menjawabnya dengan baik. Monggo. Oke, siap. Tapi nggak lama nih, soalnya nanti ada Zoom saya ya. Oke, makasih. Baik. Dan saya berharap saudara fokus kepada saya aja. Karena Anda kan nggak lama, jadi manfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Saya berharap Anda menjadi teman saya, ya, walaupun kita beda keyakinan, tapi sebagai manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta, ya layaknya kita berdiskusi dengan baik lah, kayak gitu. Silakan jabarkan iman Anda, saya jabarkan iman saya. Nah, sekarang kesempatan ini saya berikan kepada Anda untuk bertanya sesuatu yang betul sangat Anda kuasai. Ingat, jangan sampai Anda bertanya sesuatu yang Anda tidak kuasai. Karena saya paling suka ditanya. Dan paling suka melempar kembali pertanyaan. Jadi, sekali lagi saya katakan, tolong Anda pertanyakan sesuatu yang paling Anda kuasai, dan kemungkinan saya tidak bisa menjawabnya. Silakan. Oke, Bang Jul, sudah mulai belum? Yuk kita bahas yang kemarin, pertanyaan yang kemarin. Pertanyaan yang mana, Meme? Silakan. Pertanyaan yang kemarin kan saya minta ditunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu ada tertulis di Al-Quran Muhammad bin Abdullah. Itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi saudara bertanya, tunjukkan di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah putra daripada Abdullah. Saya mewakili rekan-rekan Muslim mengatakan kepada Anda bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah anak daripada Abdullah. Apa sebabnya? Karena nama Muhammad itu adalah nama yang tidak pernah dipergunakan oleh manusia satupun dari sejak Nabi Adam sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita dengar, saya putar ulang ya, kita dengar baik-baik ya. Ya, bahwa beliau Betul. katakan tidak ada nama Muhammad sebelum Rasulullah atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya, kita putar ulang Ya. lebih jelas ya. Abdullah. Apa sebabnya? Karena nama Muhammad itu adalah nama yang tidak pernah dipergunakan oleh manusia satupun dari sejak Nabi Adam sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak penting, tidak ada gunanya menggunakan bin Abdullah. Karena pada saat itu belum ada nama Muhammad. Baru dia satu-satunya manusia di muka bumi ini yang menggunakan nama Muhammad. Contoh, Nabi Adam alaihissalam itu tidak memiliki bin. Nah, sudah dengar semuanya para penonton YouTube bahwa
Zulkifli sedang berbohong dan membohongi publik. Ya. Kata Zulkifli, tidak ada yang memakai nama Muhammad sejak Adam sampai dia lahir. Benar. Tapi ternyata banyak nama Muhammad sebelum Muhammad SAW dilahirkan. Pada tahun 570, pada tahun 569 tercatat nama Muhammad bin Sufyan bin Mujasi Buyut, penyair Arab jahili Paradok. Ini adalah nama Muhammad yang sudah ada sebelum Muhammad bin Abdullah itu yang dianggap sebagai Rasulullah. Yang kedua, ada Muhammad bin Uhailah bin Al-Julah bin Al-Harisi bin Jumahi bin Kulma bin Auf bin Amar bin Auf bin Malik bin Al-Aus. Berarti bohong Zulkifli kalau mengatakan tidak ada nama Muhammad sebelum nama Muhammad lahir. Inilah pembohongan publik ya, saudara-saudara yang beragama Islam, beragama Kristen, saudara jangan mau dibohong-bohongi oleh mualaf. Oke ya, saudara. Silakan ya. admin. Kita akan coba lihat ya, bahwa benar-benar ada satu website, dan ini website bukan website orang Kristen, bukan website non-Muslim, tapi ini benar-benar website punya Muslim, gitu loh. Ya, saya akan tunjukkan kepada kita, ini websitenya. Coba lihat baik-baik. Ini websitenya, bisa kelihatan ya. Bincang Syariah. Bincang Syariah. Iya benar. Dan ini adalah Profesor Dr. Haji, saya kurang tahu nama lengkapnya, tapi ini benar-benar yang maksudnya yang punya daripada website ini. Ya, ini profilnya. Ya, di sini ada wakaf pesantren hadis pertama di Indonesia. Nah, seharusnya tadi saya di daerah mana itu? Yayasan Wakaf Sunnah. Ini. Ya. Yayasan Wakaf ya. Iya, benar. Ya, ini bisa kelihatan ya, Pak ya, bisa terbaca ya? Belum, karena agak buram. Ini. Nah, itu dia. Nah, agak jelas. Suruh berhenti. Jadi kita lihat apa isi daripada website ini. Judulnya kita lihat dulu judulnya nih. Judulnya adalah ini. Orang-orang yang bernama Muhammad sebelum Rasulullah lahir. Ya. Artinya bahwa di sini benar-benar ada nama Muhammad sebelum Rasulullah itu lahir ya, yang diklaim sebagai Rasulullah. Kita baca ya, aduh ini cepat sekali. Ini kita baca ya, biar kita boleh mengerti nih. Nah, ini Muhammad merupakan salah satu nama. Ya, inilah gangguan daripada laptop ini. Salah satu nama Rasulullah. Nama Rasulullah SAW yang paling terkenal. Ya, salah satu nama Rasulullah yang paling terkenal. Ya. Sebagian orang Arab. Silakan Pak. Menamai anak mereka dengan Muhammad karena mendapat kabar dari para peramal dan pendeta Yahudi bahwa di akhir zaman terdapat seorang nabi yang bernama Muhammad. Namun, mereka yang menamai anaknya dengan nama Muhammad itu ternyata bukan nabi yang dimaksud dalam ramalan. Itu. Udah sampai di situ aja dulu? Atau dilanjutkan kepada ulama berbeda pendapat? Iya, yang penting itu dulu udah jelas bahwasanya udah jelas. Ya,
Ada nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya, dan nama-namanya biar saya baca nih Pak, ini biar saya baca ya. Ulama berbeda pendapat mengenai nama Muhammad yang digunakan orang-orang Arab Zahiliyah. Al-Suhaili dalam Al-Raud menyebutkan bahwa terdapat 3 orang yang bernama Muhammad. Ya, sebelum Rasulullah SAW lahir. Yang pertama siapa? Ini Muhammad bin Sufyan. Ya, ini yang pertama ya, kita loncat saja. Yang penting ini ada yang pertama Muhammad bin Sufyan. Dan yang kedua ada ini Muhammad bin Uhaihah. Iya, iya. Dan yang terakhir yaitu Muhammad bin Humran. Oke, jadi sangat jelas berarti apa atau alasan daripada Pak Zulkifli M. Abbas tentang pertanyaan daripada Bapak Muhammad KC itu adalah suatu kebohongan. Ya. Ya. Itu aja sih. Ya, itu jawaban yang membohongi publik. Jawaban yang membodoh-bodohi orang. Sok tahu, merasa dia paling pintar, merasa dia paling tahu, dikira mungkin orang bodoh semua. Ternyata terbuktikan masih ada Muhammad lain sebelum dia lahir. Oleh karena itu, pantaslah Muhammad kece menanyakan, Muhammad siapa yang dimaksud, yang tertulis di dalam Al-Quran itu? Tidak jelas. Harusnya diperjelas oleh Zulkifli Abbas. Tapi dia karena memang kekurangan ilmu, tapi dia tidak mau merendah, maka dia jatuh dengan sendirinya. Akhirnya gagal total, gagal paham. Itu aja. Oke, admin. Baik. Berartinya judul yang saya kasih, apakah benar Muhammad KC kabur sama Zulkifli M. Abbas itu? Jawabannya adalah tidak benar. Ya. Tidak benar. Jawabannya tidak benar. Zulkifli Abbas membohongi publik, mengada-ngada, dan menipu dirinya sendiri. Oke Pak Muhammad KC, terima kasih untuk penjelasan klarifikasi untuk siang hari ini. Semoga yang mendengarkan ini live kita boleh benar-benar mengerti bahwa semua apa isi dari video Zulkifli Abbas itu adalah bohong dan tidak benar. Itu aja Pak. Oke, terima kasih juga. Salam buat semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan harapan kami adalah ini menjadi kekuatan iman tetap di dalam Yesus Kristus, tidak goyah. Jangan mau dibohong-bohongi oleh orang yang kelihatan benar tapi ternyata tidak benar. Jangan tertipu dengan casing, karena sekarang banyak casing abal-abal. Terima kasih. Salam buat semuanya. Ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati semuanya.